Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Kartika Puji Lestari, NPM 1940102022. Di sini saya akan menggunakan mikroskop untuk menulis karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menggunakan fitur logout untuk mengatur kertas yaitu A4 dan margin yaitu 3433 untuk tepinya. Maaf kalau di sini fiturnya nggak kelihatan. Dan untuk di sini marginnya sudah berubah ya. Di sini saya sudah menyiapkan bab dan subbabnya. Dan untuk babnya kita menggunakan heading 1. Bab 2-nya juga seperti itu, bab 3 dan seterusnya. Dan untuk subbabnya kita menggunakan heading 2. Kita blok lalu kita klik heading 2. Begitupun subbab seterusnya. Dan untuk mengubah tulisan dari heading 1, kita klik heading 1, klik kanan dan modify, dan kita atur tulisannya ke Times New Roman di huruf ke-12 dan kita bold dan kita ganti warnanya ke warna hitam dan diatur ke tengah. Lalu jadi seperti ini. Dan untuk yang heading 2 yaitu subbabnya, kita klik heading 2 lalu kita klik kanan dan masuk ke modify, kita ubah tulisannya ke Times New Roman ke huruf 12 dan kita bold lalu kita hitamkan juga tulisannya jadi seperti ini. Dan kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat daftar isi secara otomatis, yaitu dengan klik view lalu centang navigation pane dan muncul seperti ini. Dan ketika sudah seperti ini, kita bisa memasukkan kalimat dan kita enter dulu ya, lalu kita copy dari jurnal yang sudah saya copy. Dan ini hasil kopiannya, dan kita buat seterusnya seperti itu. Kan ini hanya sebagai contoh. Lalu kita menggunakan kalimat yang tadi aja ya. Seterusnya kita buat.
pembahasannya kita jadikan 2 paragraf ya, dan ini dia. Lalu kita lanjut ke penutup, kesimpulan, kita copy juga, dan kita lanjut ke saran dan kritiknya, kita copy juga, dan jadi seperti ini. Ketika sudah jadi seperti ini, biasakan ya kalau kalimat itu kan biasanya ada paragrafnya, dan kita di sini akan membuat paragrafnya. Cara membuat paragrafnya yaitu dengan cara kita letakkan kursornya di depan, lalu kita pilih jenis tulisan yaitu normal, lalu kita klik kanan, terus modify, lalu ubah tulisannya ke dalam Times New Roman, lalu dengan ukuran yang 12, terus kita pilih format, lalu pilih paragraf, dan spesialnya kita menjadi first line, lalu paragrafnya kita jadikan 1 cm, lalu klik OK. Dan akan jadi seperti ini. Dan ternyata di sini subbabnya ikut terubah. Lalu kita ke menu home, ke heading 2, kita klik kanan, lalu kita pencet format, lalu ke paragraf, dan spesialnya kita kasih non, dan jadi kembali seperti semula. Nah, ini dia ya. Dan ketika sudah jadi seperti ini, kita sudah bisa membuat daftar isinya ya, yaitu dengan cara letakkan kursor di depan huruf B, lalu referensi, terus klik table of content, dan kita pilih table of content yang kedua, dan jadi seperti ini. Dan table of contentnya kita hapus dan kita ganti menjadi daftar isi. Dan ketika sudah diganti, kita ke menu home, lalu kita pilih heading 1, kita klik OK, lalu kita pilih update enter table dan klik OK, dan daftar isinya pun sudah muncul. Dan saya akan membuat penulisan bab 1 dan pendahuluan berada di bawah, yaitu dengan cara meletakkan kursor di hadapan huruf P, lalu tekan Ctrl lalu Enter. Dan di sini penulisannya tidak berada di tengah ya, lalu kita klik heading 1, lalu modify, dan kita pilih format, terus kita pilih paragraf, dan spesialnya kita kasih non, dan dia akan kembali berada di tengah, dan kita klik OK. Dan sudah berubah ya. Lalu kita lihat bab 2 ternyata belum berubah. Jadi kita letakkan kursor di depan huruf M, tekan shift, tahan, dan enter. Jadi, dan begitupun untuk bab-bab selanjutnya. Shift, tahan, dan enter. Dan di sini kita akan melakukan updating, yaitu dengan cara yang sudah tadi dijelaskan ya. Klik OK. Dan di sini tidak ada perubahan sama sekali.
Dan di sini saya akan membuat nomor di setiap subbabnya sesuai bab yang ada. Dan saya di sini menggunakan fitur yang telah ada dan telah disediakan. Dan karena di sini bab 2-nya subbabnya tidak menjadi 2.1, terus kita mengubah dengan cara klik kanan lalu set number, kita klik continue, lalu kita tulis 2 yang sebelahnya 1, terus klik OK. Dan jadi seperti ininya. Lalu bab 3-nya kita ubah menjadi 3.1 dengan cara yang sama seperti tadi. Karena di sini subbabnya agak masuk, kita aturnya di heading 2, yaitu dengan cara klik kanan, pilih modifies, lalu klik format, paragraf, dan spesialnya kita kasih non, dan jadi seperti ini. Dan kita akan cek ke bawah apakah sudah berubah semua, dan ternyata sudah ya. Di sini kita akan melakukan updating karena kita sudah ada perubahannya. Updating, lalu klik OK. Dan di sini kita ada perubahannya, yaitu pada subbabnya yang sudah kita ubah tadi. Di sini saya akan menurunkan setiap babnya, yaitu dengan cara Ctrl Enter. Begitupun dengan bab 2 dan seterusnya. Bab 4-nya pun sama. Dan sudah semua ya. Lalu seperti biasa setiap ada perubahan selalu kita updatein lagi, yaitu dengan cara yang sama. Dan di sini ada perubahan pada halamannya ya. Lalu kita akan membuat halamannya itu dengan cara klik 2 kali, lalu pilih page number, lalu kita pilih yang di tengah, dan sudah jadi ya. Terus nomornya kita akan ubah menjadi angka Romawi, yaitu dengan cara klik kanan, pilih format page number, dan pilih yang angka Romawi, dan jadi seperti ini ya. Dan ternyata bab 1-nya menjadi halaman Romawi 2, dan kita akan mengubah
dengan cara klik logout, lalu pilih break dan pilih new back. Dan untuk mengubah halaman menjadi satu, kita blok, lalu kita klik kanan dan pilih format page number dan pilih yang angka 1. Nah, jadi seperti ini. Dan karena ada perubahan, kita update lagi ya. Seperti cara yang sama, dan di sini ada perubahannya, yaitu pada halamannya yang sudah menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan sudah seperti itu, saya akan mengubah babnya agar agak berjarak ya sama bawahnya. Dan saya pilih heading 1 modify, lalu kita pilih yang ada garis-garis 3 itu yang agak berjarak, dan pilih format, lalu paragraf, dan pilih tulisannya angka 12 dan bawahnya juga 12. Dan jadi ya, dan untuk subbabnya saya akan lakukan seperti itu juga dengan cara yang sama, yaitu klik yang heading 2, lalu modify, lalu pilih yang berjarak, lalu pilih format, paragraf, dan pilih angka yang 6. Dan untuk mengubah yang paragrafnya, yaitu kita letakkan kursor di normal, lalu kita pilih modify, lalu kita pilih yang ada garis-garis yang enggak terlalu jarak, yaitu yang di tengah. Dan ini hasilnya. Dan ada pun cara untuk meletakkan gambar. Di sini kita akan cari dulu ya tempatnya untuk kita letakkan gambar, yaitu bagian hasil pembahasan contohnya. Lalu kita klik insert, lalu picture, kita pilih di dokumen sebagai bahan yang sudah ada dulu ya, kita kan sebagai contoh aja gitu. Lalu kita atur ke tengah.
Untuk menambah judul gambar, kita klik kanan, lalu pilih insert, lalu pilih label yaitu gambar, dan tuliskan judul gambar, lalu klik OK. Dan ini dia hasilnya. Karena tulisannya belum bagus, kita ubah di caption. Kita klik kanan, lalu modify, terus kita pilih format tulisannya itu Times New Roman, lalu dengan ukuran 12, dan tulisannya kita jadikan hitam dan kita atur ke tengah. Lalu hasilnya seperti ini ya. Dan untuk gambar selanjutnya caranya sama ya, yaitu dengan cara insert, lalu picture, pilih gambar yang udah ada di dokumen aja dulu ya, karena kan kita kan sebagai contoh aja. Terus kita kecilkan, lalu kita ke home, kita atur ke tengah, dan kita tambahkan judulnya sama seperti yang awal. Lalu di sini kita ingin tambahkan daftar gambar, yaitu kita letakkan kursornya di bawah, lalu klik Ctrl dan Enter. Dan halaman daftar gambar sudah berada di Romawi 2 ya. Lalu kita blok, terus kita ke menu home, dan kita jadikan dia ke heading 1. Di sini kita akan membuat daftar tabel secara otomatis, yaitu dengan klik reference, lalu insert tabel, lalu captionnya kita pilih gambar dan klik OK, dan muncul. Dan di sini kita akan membuat daftar tabel. Contohnya seperti ini ya. Kita buat, lalu kita klik insert dan tabel, kita pilih kotaknya, lalu kita tulis nomor, alat, lalu bahan, contohnya saja ya, jadi nomor 1 alatnya pancingan, dan bahannya umpan. Untuk menambah judul tabel, kita blok dulu, lalu klik kanan, pilih insert label, lalu kita pilih labelnya yaitu tabel, lalu OK. Lalu kita tulis judulnya, misalkan alat dan bahan.
Setelah itu kita mau membuat daftar tabelnya juga ya, yaitu dengan cara Ctrl Enter dan halamannya jadi Romawi 3. Terus kita tulis ya, daftar tabel. Dan daftar tabelnya kita mau ubah menjadi heading 1. Untuk membuat daftar tabel secara otomatis, kita pilih reference, lalu insert tabel, lalu kita pilih tabel dan kita klik OK. Dan di sini sudah jadi ya. Karena kita sudah melakukan perubahan, kita akan update lagi ya, dengan cara seperti biasa. Dan di sini ada perubahannya. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan membuat daftar pustaka. Di sini kita mau mencari tempat daftar pustakanya terlebih dahulu, seperti di bagian hasil pembahasan, dan kita pilih insert, lalu pilih jurnal dan isi ketentuan yang ada sesuai jurnal yang sudah kamu pilih, seperti titel, nama jurnal, tahun, halaman, volume, seperti itu contohnya. Lalu ketika sudah, kita klik OK. Dan ini dia hasilnya. Dan saatnya kita di sini membuat daftar isi dengan cara kita letakkan kursornya di bawah, lalu kita klik Ctrl lalu Enter dan kita tulis daftar pustaka. Lalu kita blok dan kita jadikan dia ke heading 1. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, kita enter, lalu kita pilih reference, lalu kita pilih bibliografi, dan sudah jadi. Tetapi ini kebanyakan ya, kita blok aja yang 2 itu, lalu kita hapus. Dan untuk penulisan bibliografi kita hapus aja ya. Dan seperti biasa, ketika kita sudah melakukan perubahan, kita harus update daftar isinya ya. Ini dia hasilnya. Cukup sekian dari saya. Seperti biasa, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.